Halo, apa kabar hari ini anak-anakku? Harapan Pak Guru, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat ini bersama dengan Pak Guru, kita akan membahas materi lanjutan. Materi yang pertama, letak dan luas benua Asia dan benua-benua lainnya. Namun sebelum kita membahas materi lanjutan yang sudah Pak Guru persiapkan, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, pada minggu yang lalu kita sudah membahas materi yang pertama, letak dan luas benua Asia dan benua-benua lainnya, khususnya benua Asia dan benua Amerika. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas letak dan luas benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Yang pertama, letak dan luas benua Eropa. Benua Eropa berada satu daratan dengan benua Asia. Secara astronomis, benua Eropa terletak di antara 9 derajat bujur timur sampai dengan 60 derajat bujur timur dan 80 derajat lintang utara sampai dengan 35 derajat lintang utara. Nah, anak-anakku, untuk jelasnya lebih jelas, perhatikan baik. Letak benua Eropa secara astronomis terletak antara 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur dan 80 derajat lintang utara sampai dengan 35 derajat lintang selatan. Nah, selanjutnya, anak-anakku, batas-batas benua Eropa. Sebelah utara benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik. Sebelah selatan benua Eropa berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Nah, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Dan sebelah timur berbatasan dengan benua Asia. Sekarang luas benua Eropa. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km. Sekali lagi, luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km. Kalau dibandingkan dengan luas benua-benua yang ada, benua Eropa menduduki urutan keempat terluas di dunia setelah benua Asia, benua Amerika, dan benua Afrika. Selanjutnya, letak dan luas benua Afrika. Benua Afrika secara astronomis berada di antara 17 derajat bujur timur sampai dengan 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Sekali lagi, benua Afrika secara astronomis terletak antara 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Nah, batas-batas benua Afrika. Benua Afrika sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Nah, ini Laut Tengahnya atau Laut Mediterania. Sedangkan sebelah selatan benua Afrika berbatasan dengan Samudra Selatan. Sebelah barat benua Afrika berbatasan dengan Samudra Atlantik dan sebelah timur benua Afrika berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Merah. Luas benua Afrika. Benua Afrika adalah benua yang terluas ketiga di dunia setelah benua Asia dan benua Amerika. Luas Afrika
mencapai 30.290.000 kilometer. Sekali lagi, luas Afrika mencapai 30.290.000 kilometer. Nah, berikut letak dan luas benua Australia. Benua Australia adalah benua yang terletak atau berada di belahan bumi bagian selatan, di mana secara astronomis benua Australia terletak antara 113 derajat bujur barat sampai dengan 155 derajat bujur timur. Dan lagi, letak astronomis benua Australia terletak antara 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur, dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Sekali lagi, secara astronomis benua Australia terletak antara 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur, dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Nah, batas-batas benua Australia. Benua Australia sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur benua Australia berbatasan dengan Laut Tasman, Laut atau Samudra Pasifik, dan Laut Koral. Nah, sekali lagi, batas-batas benua Australia sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Laut Tasman dan Laut Pasifik atau Samudra Pasifik, dan Laut Koral. Nah, terakhir, luas benua Australia. Benua Australia memiliki luas mencapai 8.965.000 kilometer. Sekali lagi, luas benua Australia mencapai 8.945.000 kilometer. Nah, benua Australia adalah benua yang terkecil dari semua benua-benua yang ada di permukaan bumi. Nah, itulah materi kita. Materi lanjutan, materi yang pertama, letak dan luas benua Asia dan benua-benua lainnya. Dengan demikian, selesai sudah materi yang pertama, dan sebagaimana Pak Guru jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa pada akhir materi yang pertama, setelah selesainya, Pak Guru akan memberikan tugas buat kalian semua. Mari adik-adik perhatikan tugas kalian. Yang pertama, membuat peta dunia dan menunjukkan pada peta benua Asia dan benua-benua lainnya dengan mewarnai atau mengarsir benua yang kalian buat. Mungkin Pak Guru kasih dispensasi, bila sulit untuk membuat peta dunia, boleh di copy saja peta buta, ya, atau peta dunia yang tidak ada catatan-catatan tulisan, dan adik-adik mengarsirnya, mewarnainya untuk menunjukkan masing-masing benua yang ada di permukaan bumi. Tentu di bawahnya diberi keterangan. Bila menggunakan warna merah, ya kasih keterangan warna merah. Kotak merah itu Amerika, jadi diarsir Amerika dengan warna merah. Kemudian anak-anak mengerti. Dan yang kedua, siswa menjelaskan letak astronomis benua Asia dan benua-benua lainnya. Tugas yang ketiga, anak-anak menuliskan batas
batas dan luas benua Asia dan benua-benua lainnya. Sebagai informasi, bila ada pertanyaan yang bertalian dengan materi yang Pak Guru sudah sampaikan baik pada pertemuan yang pertama dan yang terakhir ini, atau juga bertalian dengan pertanyaan atau tugas yang Pak Guru berikan, dapat menghubungi melalui WA Pak Guru dengan nomor WA 0813 5690 1416. Sekali lagi 0813 5690 1416. Nah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dalam pembahasan materi yang kedua, kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, anak-anakku, sekali lagi Pak Guru mengingatkan kepada kalian semua, mari dalam suasana menghadapi pandemi COVID-19 agar kita terhindar luput dari COVID-19, mari ikutilah anjuran pemerintah. Stay at home, tetap berada di rumah. Apabila ada urusan penting, oke, bisa, tetapi jangan lupa pakai masker. Jangan lupa sesering mungkin cuci tangan. Jaga jarak, hindari kerumunan. Dan tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mari teruslah berdoa, minta perlindungan Tuhan, dan sekiranya Tuhan berbelas kasihan, COVID-19 ini akan segera berakhir sehingga kita boleh lagi kembali belajar dalam bentuk tatap muka seperti yang kita lakukan pada kemarin-kemarin. Salam sehat, Tuhan terus menyertai dan melindungi serta memberkati kita sekalian.